perempuan itu paling gampang masuk surga. Paling gampang masuk surga kata Nabi. 2 saja dia bisa kendalikan. Kalau perempuan mampu memegang ini, dia lebih gampang masuk surga daripada laki-laki. Apa itu? 1, mengendalikan mulutnya. 2, taati suaminya. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati, Ibu Penasehat Dharma Wanita Kementerian Agama Republik Indonesia, Ibu Hajah Helmi, yang sekaligus Ibu bidadarinya Pak Menteri. Saya hadir di tempat ini karena beliau langsung yang menghubungi. Ya. Saya berat untuk menolak karena istri menteri yang menelpon. Saya ada acara sebenarnya di tempat lain. Saya telepon panitianya, saya minta maaf, geser dulu acaranya. Saya terkesan karena biasanya kalau sudah istri menteri, Ustadz bukan lagi beliau yang telepon, biasanya disuruh stafnya. Tapi ini langsung beliau yang menelpon, maka saya menghormati, saya hadir di tempat ini sebagai penghormatan saya, sebagai ibu-ibu. Yang kedua, saya mau tanya, kita santai saja Bu ya ceramahnya ya. Ibu-ibu, kira-kira kenapa ibu bisa hadir di tempat ini? Pakaian seragam. Kenapa ibu? Karena suaminya ibu bekerja di ASN Kementerian Agama. Sekaya apapun suami ibu, kalau bukan pegawai negeri, tidak bisa menjadi Dharma Wanita. Ya toh ibu? Ya bu? Ya, makanya kita ucapkan Alhamdulillah. Meskipun ibu sebagai ASN suaminya anggota Dharma Wanita Persatuan, tapi kalau tidak sehat tidak bisa hadir. Iya kan? Bu, saya mau tanya dulu Ibu. Nikmat Allah mulai dari kaki. Pernahkah ibu bapak bayangkan bagaimana kaki kita seandainya tidak serasi jalannya? Gini ya? Atau begini? Ya tuh Bu? Maka kita ucapkan Alhamdulillah. Ibu-bu semua punya handphone. Ya kan? Bu, ada handphone paling mahal sekarang. iPhone 17 Pro. Kalau yang 2 tera itu mau 50 jutaan harganya. Mau enggak saya kasih ibu? Gratis. Mau ibu? Tapi begitu saya kasih langsung tuli. Mau ibu? Mau? Berarti yang mahal bukan handphone. Yang mahal bukan jaringan. Apa yang mahal? Telinga. Biar ibu punya handphone tapi rusak telinganya. Halo? Hei, masalah si HP. Halo? Bukan HP yang rusak, tapi apa yang rusak? Telinga. Dan saya yakin ibu dipilih menjadi istrinya suami sekarang karena telinganya ibu normal. Coba kalau dari gadis tuli, enggak bakal jadi ibu Dharma Wanita. Ya tuh Bu? Makanya kita ucapkan Alhamdulillah. Kameranya ibu tuh di HP canggih Bu. Yang hitam bisa jadi putih. Yang jerawatan bisa jadi mulus. Itulah handphone, canggih kameranya. Apakah itu kamera yang canggih? Bukan. Apa yang hebat? Mata yang normal. Biar punya ibu kameranya bagus, kalau matanya tidak bisa melihat, mana bisa lagi? Hebatnya lagi nih mata Bu. Dia bisa bedakan mana suami, mana tetangga. Ya tuh. Bayangkan kalau di komplek perumahan Kementerian Agama tidak bisa dibedakan mana suami mana tetangga. Kenapa malam ini lain-lain? Ternyata Satpol PP. Maka kita ucapkan Alhamdulillah. Bu, biar kaya, sehat badannya, tinggi jabatannya suaminya, tapi kalau tidak ada iman, tidak ada gunanya. Ya Bu, adakah perempuan seperti itu? Ada. Terhormat suaminya. Siapa? Istrinya Nabi Lut. Jadi tidak boleh dikatakan kami perempuan tergantung istri, suami.
Kami istri tergantung suami. Tidak. Tergantung pribadi masing-masing. Kalau tergantung suami, maka istrinya Nabi Lut mestinya masuk surga. Kalau tergantung suami, mestinya istrinya Raja Namrud masuk neraka. Tapi kan tidak. Tergantung pribadi. Maka ibu bapak, saudara-saudara sekalian, kita bersyukur kalau punya iman. Ya kan? Ada perempuan bu, hina di hadapan manusia. Namanya budak. Budak itu beda pembantu. Kalau pembantu digaji. Tiap bulan ada gajinya. Dia bisa pindah kerja. Tidak mau saya kerja di sana. Berhenti saya bulan depan. Kenapa? Cerewet istrinya. Bisa pindah. Tapi budak hak milik. Seperti handphone ibu. Bisa dibanting, boleh dijual, boleh dibakar. Kenapa? Hak milik. Budak. Tapi punya iman. Dimuliakan oleh Allah. Siapa namanya? Masita. Tukang sisir anaknya Fir'aun. Tapi karena punya iman, Allah muliakan. Mana buktinya? Ketika Nabi Isra dan Mi'raj, Nabi mencium ada bau yang sangat harum. Sampai Nabi terpesona. Ya Jibril, bau apa itu? Arwah para Nabi? Bukan. Arwah para Rasul? Bukan. Siapa dia Jibril? Dialah Masita, tukang sisirnya Fir'aun. Sampai di situ penghormatan Allah? Tidak. Allah muliakan Masita. Sampai detik ini berapa banyak perempuan Kementerian Agama namanya anaknya Masita. Lihat tak? Ada orang kaya, bangsawan, terkenal, gagah, kaya sampai kekayaannya masih dicari sampai sekarang. Tapi tidak punya iman, dia hina. Siapa dia? Fir'aun laknatullah alaih. Mana buktinya? Sampai detik ini tidak ada orang mau kasih nama anaknya Fir'aun. Ya toh? Berarti yang menentukan kualitas kita di hadapan Allah apa? Bukan cantik. Yang menentukan kualitas kita di hadapan Allah bukan jabatan. Yang bukan kaya. Tapi siapa? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling takwa. Dan berbicara tentang ketakwaan. Dari sekian puluh kementerian di Indonesia. Inilah yang harus lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kantor Kementerian Agama. Maka ibu pendek saja sambutannya Pak Menteri tadi. Pak Menteri ini guru saya juga bu. Meskipun beliau katakan sahabat, itu keliru. Saya murid. Guru saya. Apa kata beliau sambutannya pendek? Disinilah diharapkan menjadi teladan buat ibu-ibu kementerian yang lain. Jangan sampai kita Kementerian Agama, suami kita kerja Kementerian Agama, kita masih ranking 1 gosip. Oh, Masya Allah. Perempuan itu dalam Islam sangat dimuliakan. Ibu-ibu saya mau tanya. Ibu tahu enggak? Manusia pertama yang berislam setelah Nabi. Yang paling pertama mempercayai Nabi sebagai agama Islam. Ibu tahu? Siapa? Khadijah, perempuan. Ibu tahu enggak siapa manusia pertama mati syahid? Manusia pertama mati syahid dalam Islam, ibu tahu? Perempuan. Siapa namanya? Sumayyah. Ibu tahu enggak? Yang disampaikan oleh Nabi, sorga berada di bawah apa? Ibu. Dalam Al-Quran, ibu pun dimuliakan. Surah An-Nisa. Tidak ada surah laki-laki. Perempuan juga dimuliakan apa? Dikasih nama surah Maryam. Juga perempuan sangat dimuliakan. Dalam negara Nabi katakan perempuan itu tiangnya negara. Hancur perempuan, hancur negara. Tuh, hebat itu perempuan dalam Islam. Nah, perempuan itu karena tema keluarga. Pertama, penyakit perempuan. Itu Nabi bu, kata Nabi, perempuan itu paling gampang masuk surga. Paling gampang masuk surga kata Nabi. 2 saja dia bisa kendalikan. Kalau perempuan mampu memegang ini, dia lebih gampang masuk surga daripada laki-laki. Apa itu? 1, mengendalikan mulutnya. 2, taati suaminya. Itu saja. Tapi masalahnya ini bocor. Setan tahu. Maka apa? Pertama,
Dibuatlah itu perempuan tukang gosip. Saya waktu naik pesawat dari Makassar ke sini, saya langsung bilang, inilah mas, ini tema ceramaku. Saya duduk Bu, lebih 2 jam di atas pesawat, ada perempuan, tidak pernah ngomong, tidak pernah berhenti ngomong, 2 jam. Ini sebabnya perempuan tidak bisa. Saya biasa ngomong juga kalau naik pesawat, paling 10-15 menit berhenti. Ini 2 jam tidak pernah titik komang, nyambung terus. Maka perempuan kalau mampu menjaga mulutnya, kata Nabi, lebih gampang masuk surga. Coba lihat perempuan. Kalau duduk begini, damai tapi gersang. Duduk tuh, senyum-senyum. Tapi dalam hatinya saling. Itu. Dia bilang orang Bugis, si Kobi itu si Kobi. Apa? Kenapa dia? Palsu itu emasnya. Kenapa kau tahu? Dia bilang, melengkeki. Palsu itu lipstiknya. Kenapa kau tahu? Melengket di giginya. Itu perempuan. Ibu mau setuju atau tidak, fitrahnya perempuan memang tukang gosip. Maka kalau ada perempuan yang mampu menjaga mulutnya, gampang masuk surga. Ustadznya aja nak gosip. Lewat ustadz yang langsung bilang, itu juga bajunya yang di YouTube. Nah, maka ibu-ibu, Bu, wajar perempuan penggosip. Tapi kalau Dharma Wanita Persatuan Departemen Kementerian Agama, mestinya dia bisa kendalikan itu. Ibu tahu ketika Khadijah sebelum menikah dengan Rasul, manusia terkaya di Mekah, itu Khadijah. Paling kaya di Mekah. 2/3 barang-barang mewah yang ada di Mekah miliknya Khadijah. Tapi ibu tahu waktu sakaratul maut, 8 kali tambal bajunya. Ibu tahu kan tambal? Robek, tutup, robek, tutup. 1-8 masih pakai kain tambalannya. Dan ke-8 robeknya dia pakai tambal apa? Pelepah daun kurma. Kenapa? Habis kainnya Rasulullah. Dan ketika Khadijah sakaratul maut, dia panggil anaknya. Wahai anakku Fatimah, tolong kau datang kepada bapakmu, sampaikan kepada Rasulullah, ada serbannya yang selalu dia pakai terima wahyu, mintakan saya serbannya, saya mau pakai jadi kain kafan, mudah-mudahan serban itu meringankan asapku di kubur. Lalu Fatimah berkata, Bunda, kenapa bukan Bunda yang minta kepada suami, kepada Rasul? Kira-kira kalau bahasa kita, Mak, kenapa bukan Mama yang minta sama suamimu? Dengar jawaban Rasul Khadijah. Nak, saya malu minta sama bapakmu. Malu. Habis hartanya untuk menolong Nabi, sampai hanya memakai baju yang sudah 8 kali tambal, habis hartanya membantu suaminya. Ketika habis sakaratul maut, malu minta serban. Serban yang diminta. Kira-kira masih ada perempuan seperti ini? Jangankan minta, dicuri. Iya tuh Bu, sampai di pompa bensin suaminya. Aduh, mana lagi uangku dia? Bu, mana uang? Kau yang ambil. Kau kasih malu saya. Itulah Khadijah Bu. Lalu ternyata Nabi dengar curhatan Khadijah. Karena rumahnya Nabi Bu, jangan bayangkan seperti rumah kementerian. Jangan bayangkan seperti rumah kita. Rumah Nabi itu kalau berdiri dijelaskan hadis, kepalanya Nabi menyentuh langit-langit rumahnya. Bisa dibayangkan kecilnya. Kemudian ketika Nabi sholat dengan Khadijah, itu kepalanya Khadijah menyentuh kakinya Nabi. Kecil kamarnya. Ibu kalau pergi umroh, jangan cuma pergi di di Musdalifah. Jangan cuma hanya pergi ke Taif. Hai guys, kita lagi di Taif guys. Jangan cuma itu Bu. Datang ke museum Rasulullah.
Ibu datang ke Museum Rasulullah. Dekatnya Masjid Nabawi ada Museum Rasulullah. Tengok itu secara visual rumahnya Rasulullah. Itu dijelaskan secara visual. Dan 3 dimensi seolah kita ada di dalamnya. Kecil rumahnya Rasul. Karena kecilnya dia dengar curhatan istrinya. Datang Nabi kepada Khadijah. Meneteskan air mata Nabi, Bu. Ya Ummul Mukminin, habis hartamu untuk menolongku. Serban ini yang membuatmu malu memintanya. Apa kata Khadijah? Saya tahu serban itu kamu cintai dan saya malu memintanya ya Rasul. Turun malaikat Jibril kepada Rasulullah. Karena malaikat Jibril tidak bisa bicara kepada manusia biasa, hanya kepada Nabi. Jibril berkata, "Ya Muhammad, sampaikan kepada Khadijah ada salam dari Allah." Bu, Allah yang titip salam. Bagaimana perasaan itu, Bu? Saya saja dapat kartu lebaran dari Pak Prabowo kemarin. Saya dapat kartu lebaran, Bu. Saya bawa pulang itu kartu lebaran di kampungku. Sekali semua keluargaku waktu kumpul. Prabowo. Padahal Prabowo hanya 10 tahun paling beruntung. Kita sudah bangga. Ibu ketemu sama ibu ketua menteri, ibu menteri sudah selfie. Padahal ibu menteri ini ada masa hilang jabatannya. Ini Allah yang titip salam, Bu. Sampaikan kepada Khadijah ada salam dari Allah. Cukup sampai di situ? Tidak. Lalu Jibril berkata, sampaikan pula kepada Khadijah. Allah telah menciptakan, membuatkan Khadijah istana dalam surga. Sudah surga ada istananya lagi, Bu. Sampaikan kepada Khadijah, Allah telah membuatkan istana dalam surga yang terbuat dari mutiara. Ibu tahu mutiara? Kenapa Allah tidak katakan terbuat dari emas, terbuat dari berlian, terbuat dari jamrud? Kenapa terbuat dari mutiara? Karena Khadijah punya sifat seperti mutiara. Apa sifatnya mutiara? Ibu tahu kan mutiara? Itu mutiara, Bu, hidup di dasar laut. Ya kan? Yang dia makan kadang kalau dia buka cangkangnya masuk pasir. Bayangkan lembutnya dagingnya mutiara kena pasir sama ibu mata kena kelelapan pasir. Iya toh? Ini masuk dagingnya yang lembut kena pasir, dia tutup cangkangnya. Dia kelola itu pasir, sebeberapa saat kemudian dia buka cangkangnya, apa yang keluar? Mutiara. Artinya apa? Kalau ibu mau punya istana dalam surga, punya sifat mutiara. Apa mutiara? Dia tidak pernah curhat di medsos. Oh, perempuan sekarang, Bu, semua urusan rumah tangganya dia publish. Boleh. Tapi jangan harap dapat istana seperti istananya Khadijah. Kita sebagai istri pegawai negeri, masalah kita terbesar adalah gaji yang tidak mencukupi selera. Apa kita miskin? Bukan. Tidak mungkin Allah tidak memberikan kita rezeki. Apa yang membuat kita miskin? Selera kita melebihi gaji suami. Jangan ketawa, saya serius ini, Bu. Suami gajinya 7 juta. Gaya hidupnya 10 juta. 3 jutanya pinjol. Mau bahagia supaya bersyukur. Gaji 7 juta. Gaya hidupmu 5 juta. Insya Allah bahagia. Prakteknya. Jilbab. Jilbab aja diminta. Pak. Sudah 4 kali saya pergi Dharma Wanita, Bu. Pak, itu terus jilbabku. Adakah belikan lagi saya jilbab? Suaminya karena sayang, dibelikanlah. Beli jilbab tidak ada masalah. Efek setelah beli jilbab jadi masalah. Masa jilbabku, Pak, tidak serasi dengan tasku. Muncul tas.
Ibu ketawa karena membayangkan diri sendiri toh. Ya, sudah dibeli tas. Dia bilang, Pak, rasa-rasanya ndak cocok kalau ndak sama saya punya baju. Sudah baju, dia perhitungkan lagi. Sepatunya Pak, ndak matching. Sudah itu, dia bilang, Pak, sudah dihafal orang. Itu berarti bukan gaji yang tidak cukup, tapi selera yang berlebihan.